Di luar istana, Sentu sekali lagi meminta maaf, saudara Yang, saya hanya bisa mengirim Anda ke sini, identitas saya terlalu sensitif, jika saya pergi dengan Anda itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Jaga dirimu di luar sana. Petik 2. Sue Tong akan menemani Anda dan memberi Anda semua informasi yang Anda perlukan untuk menjaga keselamatan Anda. Jialong buru-buru menambahkan sebagai pembudidaya monster Rache yang telah menemani Yang Kai untuk membeli Star Shuttle barunya dan pasokan biji terbang dan nyengir Tuan Muda Yang. Aku akan bergantung padamu. Yang Kai tahu ini semua berasal dari niat baik Sentu, jadi dia tidak menolak. Saudara Yang, semoga kita bertemu lagi. Sentu menangkupkan tinjunya. Yang Kai mengembalikan gerakan itu, di bawah kepemimpinan Sue Tong, memanggil Star Shuttle-nya dan terbang menjauh. Water Moon Starships pada dasarnya digunakan untuk mengangkut komoditas. Berbagai kekuatan utama di seluruh Starfield akan melakukan pemesanan dari kamar dagang Hengluo melalui cabang mereka sendiri di Water Moon Star. Maka ketika barang disiapkan, kamar dagang akan mengirimkan barang ke bintang-bintang yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ini melalui Starship. Sepanjang jalan, menurut penjelasan Sue Tong, Yang Kai mengerti bahwa Starship mereka berdua akan naik menuju ke tempat yang disebut Emerald Star, bintang rumah dari kekuatan yang disebut Roaring Flame Sect. Kekuatan ini tidak kuat atau lemah dan hanya bisa dianggap berada di peringkat tengah di antara seluruh Starfield. Ia mengendalikan 2 bintang kultivasi, dengan Emerald Star menjadi salah satunya. Total waktu transit akan menjadi sekitar setengah tahun, dan akan ada persinggahan di beberapa bintang kultivasi lainnya di sepanjang jalan. Tuan Muda Yang, Anda dapat memilih untuk turun di salah satu bintang budidaya di sepanjang jalan atau tetap di Starship sampai mencapai Emerald Star, jelas Sue Tong. Dimengerti, aku akan membuat keputusan ketika saatnya tiba, Yang Kai mengangguk. Diikuti di belakang Sue Tong, Yang Kai dengan cepat tiba di Space Array yang pernah dia gunakan sebelumnya lalu dipindahkan ke kota lain sebelum akhirnya datang ke daerah yang penuh sesak dengan pembudidaya lainnya. Tempat ini adalah alun-alun terbuka yang luar biasa luas, dan pada interval yang tetap berbagai kapal luar angkasa besar dan kecil diparkir, dengan aliran pembudidaya yang tak berujung bergegas membawa barang masuk dan keluar dari kapal luar angkasa ini secara teratur. Isi dari peti mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat dan banyak dari mereka jelas barang yang sangat bermutu tinggi. Setelah Sue Tong membawanya ke tempat ini, Yang Kai tidak bisa tidak lagi mengagumi kekayaan kamar dagang Luluo yang luar biasa. Hanya beberapa lusin Starship ini bernilai kekayaan besar, dan itu bahkan tidak mempertimbangkan muatan mereka yang berharga atau para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang menjaganya. Kekuatan besar benar-benar memiliki gaya kekuatan hebat. Kedua orang itu tidak pergi jauh sebelum beberapa kultivator Saint King Realm terbang dan menghalangi jalan mereka, melepaskan niat membunuh yang jelas ketika menatap dengan waspada terhadap Sue Tong dan Yang Kai. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan berteriak, "Anda di sana, berhentilah." Petik 2. Sue Tong berhenti langkahnya tetapi tidak mengungkapkan jenis kebingungan, hanya mengambil tanda dari Space Ring dan menyerahkannya kepada 2 orang ini. Salah satu pembudidaya menerima token dan dengan hati-hati memeriksanya sebelum mengangguk dengan lembut, tidak lagi bertanya apa-apa dan hanya melambaikan Sue Tong dan Yang Kai bersama. Tuan Muda Sentu telah mengatur segalanya, kita akan pergi ke sini bersama seorang senior yang memiliki hubungan baik dengannya, bisik Sue Tong. Terbang melalui dermaga Starship, beberapa saat kemudian, mata Sue Tong menyala dan menunjuk ke arah depan. Di arah yang dia tunjuk adalah Saint Stars Great High Starship dengan palka utama terbuka lebar dan barisan pembudidaya yang membawa persediaan ke dalamnya. Di luar Starship ini adalah seorang pria kekar dengan tangan bersedekap di depan dadanya, sepasang matanya yang seperti elang berkilauan dengan tajam, ekspresinya salah satu dari ketidakpedulian yang dingin. Semua pembudidaya yang membawa barang tanpa sengaja menjauh darinya, banyak dari mereka melakukan yang terbaik untuk tidak menangkap matanya. Ketika Sue Tong dan Yang Kai datang, pria kekar ini tidak bisa membantu sedikit mengerutkan kening saat dia menatap ke arah Yang Kai, menyebabkan yang terakhir merasakan sedikit tekanan. Senior Shinrui.
Sue Tong melangkah maju dan dengan sopan menangkupkan tinjunya. Apakah ini dia? Pria besar yang dipanggil Sin Rui memandang Yang Kai sebelum mendengus pelan, Tuan Muda Sentu ingin aku membawanya dari tempat ini. Ya, Sue Tong mengangguk. Dia bukan dari kamar dagang kita, kan? Sin Rui sedikit menyipitkan matanya dan bertanya. Sue Tong menggelengkan kepalanya, dia adalah teman Tuan Muda Sentu. Oh, mata Sin Rui mengungkapkan cahaya penasaran, dia sebenarnya adalah teman Sentu. Itu sesuatu yang sangat langka. Saya bisa membawanya pergi dari sini, tetapi Anda sebaiknya ingat untuk tidak membuat keributan pada Starship saya. Pastikan dia dengan jujur mematuhi aturan, kalau tidak aku akan melemparkannya ke laut dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri di tengah-tengah langit berbintang. Petik 2. Yakinlah, teman Tuan Muda tidak akan menimbulkan masalah. Sue Tong tersenyum ringan, tidak memikirkan ancaman ini. Sin Rui meludah dengan jijik, jika dia bukan pembuat onar, bagaimana mungkin Sentu begitu cemas mengatur agar dia diam-diam pergi. Melihatnya secara langsung, jelas dia bukan tipe yang taat hukum. Petik 2. Mengarahkan pandangan yang mendalam dan bermakna ke arah Yang Kai, Sin Rui tampaknya telah memperhatikan sesuatu, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan dan hanya berteriak, sudah masuk. Terima kasih banyak. Sue Tong tersenyum sebelum memberi isyarat kepada Yang Kai untuk mengikutinya ke Starship. Di dalam kapal, masih ada beberapa pembudidaya berlarian, masing-masing sangat sibuk. Sue Tong mengabaikan semua kekacauan di sekitarnya dan dengan tenang menuntun Yang Kai menyusuri beberapa koridor sebelum tiba di sepasang kamar. Jika Tuan Muda yang merasa ruangan ini tidak memuaskan, saya dapat membantu Anda menemukan yang berbeda. Sue Tong berkonsultasi dengan Yang Kai. Yang Kai berjalan ke dalam dan menatap keluar jendela besar pada pemandangan di sekitarnya sebelum perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, tempat ini memiliki pemandangan yang luas, itu cukup. Selama kamu puas. Sin Rui itu, apa hubungannya dengan Sentu? Kenapa dia pergi keluar dari jalan untuk membantunya? Yang Kai bertanya. Senior Sin Rui, Sue Tong berpikir sejenak sebelum menjawab, dia adalah paman Tuan Muda Sentu. Apa? Yang Kai tertegun. Sue Tong menyeringai, saudari senior Sin Rui adalah ibu Tuan Muda Sentu. Saudara perempuan presiden dan senior Sin Rui bertemu bertahun-tahun yang lalu, tetapi karena berbagai alasan, keduanya tidak pernah secara resmi menjadi pasangan. Petik 2. Lupakan saja, jangan jelaskan lebih jauh. Saya yakin ini adalah cerita yang merepotkan. Yang Kai melambaikan tangannya. Sue Tong juga tersenyum pahit, ada sejumlah hutang yang belum dibayar terkait dengan itu. Jika Tuan Muda tidak memiliki instruksi lain, saya akan pensiun dulu. Setelah sekitar 1 jam, Starship ini akan berlayar. Petik 2. Baik, Sue Tong segera mundur. Yang Kai berdiri di dekat jendela dan memandang kerumunan di bawah, jantungnya berdetak pelan, sekali lagi merasakan kesepian dan kesunyian. Starfield begitu besar sehingga hampir tak terbatas. Dia adalah orang luar di sini, tanpa kerabat atau teman dan tidak bisa menghubungi ke rumah. Dari tempatnya berdiri, semuanya terasa asing dan jauh. Sebagai seorang pengembara sendirian di negeri yang aneh ini, Yang Kai tidak bisa tidak sadar memikirkan kehangatan kakak perempuan senior dan kelembutan Su Yan, bahkan mengingat pesona-pesona Sun King Luo yang menggoda dan kecerdasan Qiu Yi Meng yang tajam. Saat wajah-wajah yang akrab ini terlintas di benaknya, nadinya berdenyut sedikit. Apakah mereka semua bahagia dan sehat sekarang? Apakah mereka mengalami kesulitan? Apakah mereka juga memikirkannya? Pikiran Yang Kai melayang seperti ini, menyebabkan suasana hatinya sedikit suram. Namun, ketika sosok tertentu muncul di garis pandangnya, semua pikiran melankolis itu disingkirkan dan matanya tidak bisa membantu tetapi menyusut, wajahnya dengan cepat menjadi suram. Keluar di alun-alun raksasa, sekelompok 3 orang memperlambat berjalan dengan cara ini. Pria muda yang memimpin mereka luar biasa tampan, kulitnya begitu putih sehingga membuat setiap wanita cemburu, rambut hitam panjangnya jatuh lembut di pundaknya, senyum hangat dan ramah yang tampak menyegarkan seperti angin musim semi menghiasi wajahnya.
Kemanapun dia pergi, para pembudidaya perempuan yang membawa persediaan menghentikan gerakan mereka dan menatapnya dengan penuh kerinduan. Terlebih lagi, dia sebenarnya berjalan menuju Starship ini. Sue Yue. Yang Kai dengan cepat meninggalkan jendela dan terbang langsung keluar dari kamarnya, tiba di pintu yang berdekatan dengannya dan berjalan lurus ke dalam. Sue Tong sedang bermeditasi di atas tempat tidur, tetapi setelah melihat Yang Kai tiba-tiba masuk, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut dan bertanya, "Tuan muda Yang, apakah Anda memerlukan sesuatu?" Yang Kai menatapnya dalam-dalam dan berbicara dengan nada dingin, "Jawab saya dengan jujur, apakah Sentu menjual saya keluar?" Ekspresi Sue Tong menjadi lebih bingung setelah mendengar ini, mengerutkan kening ketika dia bertanya, "Apa yang Tuan muda Yang maksud dengan itu?" "Lihatlah sendiri di luar." Yang Kai mendengus dingin. Sue Tong berdiri dan menatap keluar jendela, matanya langsung menyusut saat dia berteriak, "Tuan muda Sue Yue. Bagaimana dia bisa ada di sini?" Petik 2. Jika Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Yang Kai mencibir, "Apakah Sentu mengadukan saya kepadanya?" Sue Tong memasang ekspresi serius dan menjawab, "Tuan muda Yang, jika Anda benar-benar berpikir begitu, Anda memandang rendah Tuan muda Sentu terlalu jauh. Dia dengan tulus memperlakukan Anda sebagai teman, bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengkhianati Anda? Selain itu, Tuan muda Sue Yue harus meninggalkan Water Moon Star kemarin. Hanya karena fakta inilah Tuan muda Sentu memilih untuk pergi hari ini." Petik 2. Pergi kemarin. Yang Kai mengerutkan kening, matanya menatap lekat-lekat ke arah Sue Tong, tidak melepaskan sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Tuan muda Sue Yue ditugaskan misi penting dan seharusnya pergi kemarin untuk menyelesaikannya." Sue Tong mengangguk berat, banyak orang menyaksikannya naik Starship yang meninggalkan Water Moon Star. Jadi bagaimana dia bisa muncul di sini? Dan di atas itu, menuju Starship khusus ini? Yang Kai bertanya dengan datar. Sue Tong tersenyum pahit, "Saya tidak tahu, tapi Tuan muda Yang, Tuan muda Sentu tidak mengkhianati Anda, dia tidak akan melakukan hal seperti itu." Yang Kai menatapnya sejenak sebelum menghela nafas dan mengangguk. "Bagus, aku percaya padamu. Haruskah kita turun sekarang? Itu terlalu berisiko. Ada peluang terlalu besar untuk menabraknya." Sue Tong buru-buru melambaikan, "Jika Tuan muda Sue Yue berniat untuk melakukan perjalanan dengan Starship ini, Anda sebaiknya tetap di sini dan menyembunyikan kehadiran Anda. Mudah-mudahan dia baru saja datang untuk membahas sesuatu dengan senior Shinrui. Aku takut tidak ada kesempatan untuk itu." Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya saat dia mengangkat telinganya. Sue Tong dan kamarnya tidak jauh dari lubang palka, jadi bahkan jika dia tidak mengedarkan kekuatannya untuk meningkatkan indranya, Yang Kai dapat mendengar sedikit demi sedikit pembicaraan yang terjadi di luar. Mendengarkan dialog yang dipertukarkan antara Shinrui dan Sue Yue, Yang Kai tahu bahwa yang terakhir benar-benar datang ke sini untuk naik kapal perang ini. Suasana hati Yang Kai tiba-tiba berubah gelap gulita.